Shalom, puji Tuhan kita boleh bertemu dalam acara YouTube channel Night Call GPIB pada saat ini. Saya Pendeta Rita Dina Leong yang sedang bertugas di GPIB Margahayu Rasojaya dengan dua pos pelayanan Shalom Pasir Putih dan pos pelayanan Bethesda Pinang Luar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca, merenungkan firman. Kami mohon Tuhan, diamkanlah semua suara-suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu, dan hanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, 1 Samuel pasal 22 mulai ayat 12 sampai ayat 15 berkata, kata Saul, cobalah dengar ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini? Lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud, apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hamba-Mu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini, pemimpin berpihak pada yang benar. Ada seorang filosof, Socrates, filosof Yunani, mengatakan, kenalilah dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi pemimpin, kita harus mengenal kepribadian kita. Kita harus mengenal karakter kita, dan kita harus mengenal domba-domba gembalaan kita, umat yang kita pimpin. Ya, dengan mengenal diri sendiri, kita bisa memimpin orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita membaca tadi dalam 1 Samuel pasal 22 dikisahkan tentang Raja Saul. Dia adalah raja yang pertama bagi orang Israel, raja yang diminta oleh orang Israel kepada Samuel, kepada Tuhan, untuk memilih seorang raja, dan Saul terpilih menjadi raja di Israel. Tetapi selama kepemimpinan daripada Raja Saul bertindak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak mengenal umat gembalaannya. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat otoriter, berbuat semena-mena. Apabila orang yang dipimpinnya tidak senada dengan dia, akibatnya dia akan membunuh orang tersebut. Contohnya, menantunya yang bernama Daud. Daud ini adalah orang yang rendah hati. Sejak kecil dia memuliakan Tuhan. Sejak kecil dia adalah gembala domba, dan dia diangkat oleh Tuhan. Dia mengalahkan Goliat. Dia mengalahkan orang-orang Filistin.
Dia membantu dengan tulus hati kepada Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud, seorang menantunya? Dia iri hati, dia benci kepada Daud hanya karena para wanita menyanyikan Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu menimbulkan kemarahan kepada Saul sehingga dia merencanakan pembunuhan kepada Daud. Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita perhatikan dalam pembacaan kita, kata Saul, "Cobalah dengar ya Ahitub." Jawabnya, "Ya Tuanku." Perhatikan ya, di dalam pasal 22 ayat 9, lalu menjawablah Dub, orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub." Nah, itu menyenangkan telinga daripada Saul. Dia memanggil imam Ahimelek bin Ahitub, ya. Kemudian setelah Saul mendengar penjelasan daripada imam ini, dia menjelaskan dengan benar tanpa memperhitungkan akibatnya. Ahimelek bin Ahitub dibunuh oleh Raja Saul. Dia membunuh dengan para imam yang ada di Nob, ya. Tetapi Ahitub melarikan diri. Anak imam ini melarikan diri dan pergi bersekutu dengan Daud. Dan Daud mengatakan, "Karena aku, maka para imam dibunuh. Aku akan melindungimu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai pemimpin bangsa dan negara, sebagai pemimpin dalam gereja, sebagai pemimpin dalam keluarga, ambillah contoh seperti Daud. Daud itu mengalah. Dia tidak mau melawan raja orang yang diurapi. Dia tidak mau. Ya, Daud orang yang rendah hati. Karena itu Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan Saul. Saul ini yang merencanakan kejahatan terhadap Daud, malah dia yang mati di tengah-tengah peperangan dengan cara bunuh diri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu sifat dengki, amarah, kebencian terhadap orang lain adalah sikap yang ditentang oleh Tuhan, dan dia tidak akan damai dengan diri sendiri, dan akhirnya dia bunuh diri. Berbeda dengan Daud, orang yang sabar, orang yang mengalah, dia mengalah untuk menang, ya. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas bangsa Israel, dan Israel mengalami kejayaan yang luar biasa dalam kepemimpinan Raja Daud. Dan dari Raja Daud, keturunan daripada Raja Daud, Tuhan datang memakai sarana keturunan Raja Daud menjelma menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus adalah pemimpin agung, kepala gereja kita. Yesus datang bukan memerintah seperti raja-raja di dunia, tetapi Yesus datang dengan cara hidup untuk melayani, mengampuni, menyelamatkan, bahkan rela dihina, dicaci maki, disalibkan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudara, bercermin kepada pemimpin yang benar, dia berpihak pada yang benar. Saudara-saudara, menjadi pemimpin yang benar,
pemimpin gereja mengambil contoh teladan dari pemimpin agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya hanya untuk melayani, mengampuni, dan menyelamatkan umat manusia, walaupun pertaruhan tubuh jiwa, nyawanya, ya, pertaruhan tubuh dan darahnya untuk membayar harga yang mahal akibat dosa manusia. Saudara, dalam hidup ini sebagai pemimpin baik dalam keluarga, Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam keluarga, tantangan boleh datang silih berganti, tetapi kalau kita melekat pada Tuhan Yesus, maka segala permasalahan kita ada solusinya. Karena solusinya hanya mengampuni dan mengasihi. Maka kalau kita lakukan itu, maka kita akan mengalami berkat Tuhan, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap pemirsa Night Call yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh berakar kuat di dalam kehidupan kami, sehingga bertumbuh dan berbuah di dalam sikap hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Memberkati setiap saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara Night Call saat ini. Tuhan memberkati secara pribadi dan keluarga maupun dalam kerja layan mereka. Memberkati setiap petugas Night Call, Morning Call, sehingga acara ini boleh berlangsung sampai Tuhan datang, sampai Tuhan berkenan. Kiranya dari waktu ke waktu acara ini makin hari makin banyak orang yang ikut ambil bagian. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati majelis sinode, majelis jemaat dan seluruh jemaat GPIB baik di Indonesia maupun di luar negeri. Memberkati bangsa dan negara, memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo diberkati oleh Tuhan, dan seluruh bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pengasih dan penyayang dan pengampun bagi kami, serta penyelamat bagi kami semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, terima kasih. Kita sudah menyaksikan firman Allah pada saat ini, dan biarlah kita semua boleh menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Nama Tuhan dipermuliakan, dan saya Pendeta Rita Dina Leong mengucapkan selamat malam, dan kiranya kita akan bertemu pada acara-acara selanjutnya di waktu dan kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.